Halo semua, kembali lagi dengan saya di sini Ciman Erwan. Oke, kali ini aku akan review figur Kamen Rider lagi ya. Kali ini di lini figur standar lagi. Figur standar apa yang akan aku review pada hari ini? Jadi langsung saja, ini dia yang akan aku review hari ini. Figur standar Kamen Rider Build Rabbit Tank Foam. Oke, jadi sebelum aku lanjut videonya, jadi sini aku mau bilang dulu kalau figur kali ini aku belinya itu second hand ya, atau tangan kedua, yang dimana figur ini udah dirakit sama orang tersebut. Jadi kali ini videonya aku cuman mau review di kalau misalnya nih kita beli figur figur standar kayak gini gitu loh, kita sudah beli sama orang yang udah dibikinin gitu loh, enggak yang masih kita yang memasang sendiri gitu. Jadi oke, lanjut. Itu aja ya. Jadi kita lanjut ke bagian detail boxnya. Jadi detail boxnya seperti ini ya. Namanya juga karena udah pernah pemakaian orang ya, jadi nggak terlalu mulus gitu. Tapi dari depan masih bisa kita kelihatan lah ya, ada rabbit tanknya ya sama senjatanya ya. Terus di bagian sampingnya ada juga Commander bitnya ya. Commander bitnya sama yang kayak di depan. Terus di sini ada juga ini untuk figurnya. Terus di sini juga ada jadi episodenya ya, dan ada pose ikoniknya. Kalau di sini ada stand base kita dapat. Terus yang ini kita nggak dapat ya, cuman ini mereka kayak promosiin gitu loh. Kalau figures ini ada ngasih efek-efek juga gitu loh, kayak gini loh, tapi ya belinya bisa. Kayak di sini cuman warning segala macam, di sini sama aja. Terus di sini oke, penampakan figurnya lagi ya di sini. Oke, dari depan, belakang, samping. Terus di sini pose-posenya yang bisa dipakai, dan di sini kita juga dapat senjatanya ya. Karena di build itu kan senjatanya bisa mode pedang dan mode pistol ya. Aku lupa sih nama senjatanya apa, tapi nanti akan aku cantumin di video ya. Oke, udah kayak gitu aja. Jadi langsung saja aku akan kita buka lah. Kita buka boxnya. Aduh, enggak. Oke, jadi yang kita dapat adalah ini kemudian bitnya yang udah dirakit ya, jadi dia bungkus dalam plastik kayak gini ya. Terus stand base ya, stand base dan bukunya. Oke, langsung aja kita ke bagian sesi bahas detail figurnya ya. Oke, jadi seperti ini ya guys, penampakan dari figur standar Commander Beat Rabbit Tank Foam. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung coba lihat detailnya ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk detailnya. Oke, jadi sebelumnya aku mau bilang dulu di sini, kan sini kayak ada itu ya, ada penyambungnya ya. Ini saat aku beli patah cuy, di sini lepas. Aku nggak tahu juga apakah ini kesalahan dari penjualnya atau pengirimnya gitu loh. Karena saat aku chat sama si penjualnya, katanya itu sebelumnya ini nggak patah, cuman kemungkinan kata dia dari pengantaran ya. Tapi ya daripada aku nggak juga terlalu menyalahin ya, nggak mau ambil pusing lah ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, selagi masih bisa dipasang gitu lah, masih bisa dilem gitu ya, ya wes lah. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada semacam, ini kan stiker ya, ini stikernya agak lumayan tidak rapi ya, ini ada kepotong ya. Terus di sini sebelumnya juga dia kelepas cuy, ini aku lem juga di sini ya. Ini kan kelihatan, ini kan kayak ada keluar sedikit lah stikernya gitu, nggak nempel gitu loh. Karena saat aku beli pun, saat datang barang aku coba cek, di sini juga lepas cuy.
Jadi ini aku lem sendiri juga ya, supaya nampak lebih rapi lagi lah. Oke, mungkin itu dulu dari aku untuk mengenai oh ya, satu lagi. Nanti aja deh. Lanjut aja deh, nanti kelamaan. Oke, lanjut ada ya. Jadi kita lanjut ke detailnya jadi kepala ya. Jadi seperti yang tadi aku jelaskan, di sini patah, di sini aku tempel lem. Lalu dari sini kita lihat oke lah untuk pemasangannya masih lumayan rapi lah ya untuk yang pembuatnya ya. Dan dari warnanya aku suka karena masih terasa buildnya ya, warnanya ya, warna merah birunya bagus lah ya, nggak kayak bukan barang yang udah lama gitu. Oke, lanjut ke bagian belakang, nggak ada ya kepalanya, udah kayak gitu aja. Bagian dadanya di sini ada detail kayak garis-garis ala-ala memang di build ya, memang ciri khas dari build ya. Di sini ada ininya juga gitu lah. Di bagian tangannya juga ya kayak gini, garis-garis sini juga gitu lah. Bagian belakang kayak gini. Lalu di bagian bednya juga terlihat jelas ya. Ini stiker ya, ini stiker di sini botolnya. Ini kalau nggak salah bisa dicopot sih. Kayaknya bisa sih, tapi aku nggak mau maksa deh. Takutnya tambah rusak sih. Oke, di sini ada gagangnya, di sini step bednya. Untuk step bednya dia lumayan bagus saya untuk masang stikernya. Terus di sini ada juga buat masang botol-botol bitnya ya. Lalu di sini nggak ada, udah kayak gini sih detailnya lah ini. Nah ini kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya sebenarnya ya. Nah di sini ya lebih kelihatan. Nah ini bagian sininya nih agak disayangkan ya. Mungkin tapi ya itu memang resiko sih kalau misalnya kita beli figures atau kita sendiri yang bikin gitu loh. Pasti ada lah kayak gini gitu lah, atau kayak gini gitu lah, pokoknya jadi nggak rapi gitu loh. Itu sudah resiko sih. Jadi ya udahlah, mau gimana juga, mau komplain punya nggak bisa juga sih. Lagi kan second handnya bukan tangan pertama ya yang jualin ini, jadi nggak bisa komplain juga. Terus di bagian kakinya kayak gini ya, bagian bawahnya ya. Terus di bagian sepatunya kayak gini, aku suka karena Blade kan memang mengambil konsep dua elemen kan, kelinci sama tank kan. Jadi di sini kayak semacam kaki kelinci ya, jadi tapi yang lebih kayak robotik modern teknologi. Terus di sini seperti ini sepatu biasa, namun ada kayak ban-ban tank gitu ya. Lalu di bawahnya juga sama ada juga, dan di bawah sini juga ada, dan tidak lupa ada logo Commander Beat. Dan ini aku suka nih ada detailnya ini kayak tangan telapak kakinya kelinci gitu lah, atau telapak kakinya binatang kayak gitu loh. Ya udah ini ya roda. Mungkin kayak gitu ya untuk detail-detailnya ya. Jadi langsung aja kita ke bagian artikulasi. Oke, kepalanya bisa diputar, tapi nggak bisa full ya. Ini kayaknya kementok sih. Bisa diputar tuh nggak bisa sih, nggak bisa diputar, cuman kanan kiri. Oke, nggak bisa diputar ya. Terus bisa ke atas sedikit, bisa ke bawahin, miring-miring kayak gini lah ya, digoyang-goyangin aman. Oke, lanjut ke bagian tangannya bisa diputar full. Oke, bisa. Terus di bagian sini bisa diputar. Oke, bisa ya, di bagian sini bisa diputar full. Oke. Terus di sini ada juga sedikit kayak bisa maju mundurin lah. Aduh. Oke, bisa kayak gitu ya, tapi jangan terlalu barbar ya, takut jadi copot kayak tadi. Terus di sini di bagian lengannya sikunya bisa ditekuk ya, bisa dilurusin lagi. Terus di sini bagian tangannya bisa diputar full. Oke. Lalu sini sama aja lah ya, kayak tadi ya, sebelah kirinya ya. Oke. Lalu di bagian dadanya bisa diputar.
Oke, bisa, cuman itu lepas. Oke, bisa putar full. Oke, yang keputar itu bagian ininya ya, bagian pinggangnya ya, bisa diputar full. Terus di bagian armor atas ini bisa di atas bawah sedikit ya, kanan kiri juga bisa, cuman nggak bisa diputar. Bisa sedikit aja sih, cuman bisa sedikit, cuman ya tadi cuman di bagian pinggangnya yang bisa diputar full. Oke, bentar, mana tadi lepas. Oke, lanjut ke bagian kakinya. Bagian kakinya artikulasinya bisa dilebarin sejauh ini. Kalau kita lepas ya kayak gitu. Terus bisa di kayak gini lagi, bisa ke depan sejauh ini dan juga ke belakang sejauh ini ya. Lalu di bagian lututnya bisa ditekuk ya, bisa dilurusin lagi. Ini bisa diputar. Oke, kakinya bisa diputar ya, bisa diputar full. Terus di bagian sininya bisa diputar full juga sepatunya ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah, kanan kiri ya, pivot sedikit bisa lah. Namun di sininya nggak bisa ya, nggak bisa dinaikin ya, jadi udah kayak gitu aja. Oke, mungkin kayak gitu ya untuk detail dan artikulasi Commander with Rabbit tanknya ya. Selain kita mendapatkan figur Commander with Rabbit tank ini ya, kita juga bisa mendapatkan spare tangannya yang kayak gini ya, tangannya yang kebuka kayak gini, terus yang ini, lalu yang ini, dan lagi yang ini yang sudah dipasang sama senjatanya ya. Jadi sekalian aja aku akan review juga di bagian pedangnya ini. Bentar. Oke, udah ini. Oke, jadi kayak gini ya untuk senjatanya ya. Ini tangannya bentar, aku coba lepas, bisa nggak ya? Oke, aku nggak berani. Kayaknya ini bisa dipasang di sini kan atau gimana ya? Oh, ini bisa di sini. Nah, oh di sini kocak. Nah bisa. Oh, karena dia tangannya ini bisa dicopot kayak gini ya, jadi dia dipasang ke situ. Oke, udah lanjut bagian senjata. Jadi senjatanya ini kayak gini ya, untuk gagangnya kayak gini ya, kayak cuman lengkap atau kayak emang agak miring ya, kayak agak miring kayak gitu, bukan agak miring sih, kayak agak melengkung gitu. Tapi oke lah detailnya. Terus di sini juga di bagian sininya juga banyak detailnya ya. Walaupun memang ya cuma warna hitam. Oke, di sini juga ada stikernya dikasihnya ya. Lalu di sini yang bagian depannya ya, itu tadi belakangan ternyata. Di bagian depannya di sini ada dikasih stiker juga ya. Bentar, oke. Nah, ini dikasih stiker seperti meteran kayak gitu ya. Oke, lalu lanjut di sebagian sini, bagian senjata di sininya dikasih stiker juga ya, sampai di sininya. Bentuk drillnya masih lumayan oke lah ya, ada detail garis drillnya kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu detailnya. Lalu senjata ini kan bisa dua mode kan, bisa jadi dari pedang terus ke pistol ya, jadi ini bisa dilepas ya. Lalu kita pasangkan aja ke bagian sini bagian ada lubang kan? Ini kita pasangin aja. Salah, kocak, di sebelah sini. Nah, sebelah sini ada lubang, ngawur banget. Oke, udah. Nah, udah kayak gitu aja, dan jadilah mode pistolnya ya. Oke deh, mungkin kayak gitu aja ya untuk senjata dan item-item lainnya ya. Dengan tinggi 15 cm, berikut jika kita sandingkan dengan Sofubi Commander Gabu Popingami, Figure standar Commander Kuga Rising Mighty, Sodo Commander Gabu Kuamalopo, Action Figure Commander Gabu Popingami, Pajangan Commander Vice, Confirmation Commander Eternal. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku review dari figure standar Commander Build Rabbit Tank Form. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut aku ya, jika kita atau kalian punya uang yang cukup untuk beli yang masih
segel lah, atau masih bagus lah ya kondisinya, dan juga belum tersentuh apapun oleh si penjual gitu loh, atau saat kita beli gitu loh. Mending beli yang kayak gitu aja sih, ketimbang kita beli yang udah dirakitin sama orang. Terus ya plus minusnya ya pasti kita nggak bisa terlalu berekspekt banyak lah ya, karena kan orang yang ngerakitin gitu loh, bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri yang misalnya kayak gini rusak atau kurang kayak gitu, ya udah, itu kan jadi pembelajaran kita juga kan ya, jadi kita nggak bisa ngeluh gitu loh. Kalau orang yang ngebikin ya kadang ngerasa ingin mengeluh tuh lebih besar gitu loh. Tapi ya udahlah, cukup syukurin aja lah ya, setidaknya figurnya masih bisa ada artikulasinya gitu loh, walaupun ya memang minusnya ya tadi, ada yang patah kadang gitu saat pengantaran, atau saat si penjualnya memang ada kecatatannya dalam produknya ya. Terus tadi kayak stikernya gitu loh, terus di bagian kakinya yang nggak terlalu mulus lah ya, mereka motong-motongnya lah ya, nggak terlalu rapi lah ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau harga kemarin kan ini rakitin orang ya, jadi lebih murah daripada kita beli yang ori gitu loh, atau yang masih segel lah. Ini kemarin aku beli hampir 300 kalau nggak salah. Nanti aku cantumin aja berapa harga pastinya ya. Lalu untuk rating dari figurnya ya, ini rating untuk figurnya ya. Jujur aku suka banget dari detail Kamen Beat ini ya, banyak banget kayak detail garis-garis kayak gitu yang aku suka gitu loh. Dan warnanya juga lumayan bagus ya. Ini untuk figurnya ya. Untuk figur yang kalau misalnya aslinya mungkin aku kasih di nilai 8,5, 8,5, 8 aja deh, 8/10 deh. Untuk itu yang untuk yang memang kalau aslinya originalnya ya, langsung ya, tanpa kayak gini ya. Tapi karena ini dirakit orang segala macam gitu loh, segala kekurangan yang aku bilangin tadi dan kelebihannya ya, jadinya 6/10 lah ya. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa aku review dari figure standar Commander Beat Rabbit Tank Form ini ya. Sekali lagi aku minta maaf kalau dalam pengucapan, dalam penjelasan yang aku berikan saat ini masih agak kurang gitu loh, ngomong kayak gini atau belibet gitu loh, dan mungkin bagi kalian ada yang kurang jelas gitu loh. Aku minta maaf sebelumnya karena aku masih perlu belajar lagi untuk mengolah kosakata ya, supaya kalian juga enak mendengar dan aku juga mudah untuk mengucapkannya gitu. So, terima kasih ya bagi kalian yang udah menonton sampai habis ya. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian suka boleh dikasih like. Kalau menurut kalian ini bisa direkomendasikan ke teman-teman atau keluarga atau kerabat, boleh di share dan juga boleh di subscribe ya. Kalau misalnya ada diskusi segala macam yang mau kalian komentari dari figur ini juga boleh di kolom komentar, nanti tulis saja ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di next video ya. Dadah.